Oke teman-teman, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama barakta ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Ya baik, teman-teman privat semua. Kita lanjut ya mata kuliah yang ke berapa nih? 9 apa 10? 10 ya, mengenai ada kantong ya. Nah, mengenai e-commerce security, fraud issue and protection ya. Sebenarnya kalau materi ini sebenarnya mengenai e-commerce yang dulu ya, sistem yang dulu sebelum ada platform-platform seperti Lazada, Shopee ya, yang mana ketika itu masih bebas ya, orang jual secara online itu dulu ya dengan menggunakan media sosial ya, media sosial, internet atau website yang mungkin modalnya hanya sekitaran 150.000 per tahun gitu ya, itu jualan gitu ya, tanpa adanya sistem yang mendukung ya. Nah ini memang dari dulu ya sudah mulai banyak orang jualan dengan menggunakan media elektronik ya. Nah tapi sistemnya ketika itu memang masih banyak yang belum rapi gitu ya kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada platform aplikasi yang memang khusus dan memang sudah tersistem dengan baik gitu ya, sehingga penipuan-penipuan itu pun juga bisa dikurangi ya. Apalagi sekarang ini ada kolom komentar ya, walaupun bisa aja sih ya mengalami penipuan ya. Nah, tapi setidaknya kalau sekarang ini dia sudah lebih aman ya. Ya walaupun sebenarnya bisa juga ya dengan cara kalau dalam fikih muamalah itu kan ada tuh namanya tuh talaqi ruban, yaitu dia menutupi cacat aib barang yang dijualnya itu ya. Tapi kan bisa diatasi dengan komentar ya. Biasanya ada testimoni kan, biasanya ada pesan kan di barang ini barangnya misalkan cacat atau barangnya ini bagus gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa jadi media kontrol juga ya untuk apakah barang yang dijualnya itu bagus atau enggak. Jadi sistemnya itu memang sekarang ini sudah ada controllingnya ya. Nah, memang jual beli online ini dia pada awalnya itu sangat riskan ya, sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena orang jual beli ya dengan yang dia tidak kenal, dengan dia jual beli dengan yang memang benar-benar hanya menggunakan media online ya. Ya jangan kan jual beli ya, ketemu ya melalui media sosial ya, melalui Facebook ya kan ada tuh ya cerita-cerita ya. Iya, diperkosa dan sebagainya. Ya, bukan cuma itu, jadi gini, di foto Facebooknya itu cakep gitu ya. Iya. Tapi begitu ketemu ternyata yang cakep juga sih, cuma agak lebih mana gitu kan. Nah itu kan baru baru ketemu orang. Ini belum barang yang diperjualbelikan gitu ya. Nah ini apalagi barang yang diperjualbelikan ya. Nah dari sisi barang yang dijualnya sendiri ya, dulu tuh memang tidak jelas ya apa yang diperjualbelikan. Biasanya dari sisi kualitas dan kuantitas barangnya. Dan misalkan ada tuh ya foto miniatur kursi bangku gitu ya. Nah dijual misalkan kursi bangku meja gitu kan dengan harga 1.500.000. Nah di situ dia hanya ditampilkan barang fotonya aja. Orang lihat itu kayak barang asli kan. Nah begitu dibeli ternyata yang dikirim adalah miniatur kan. Begitu protes, kalau nggak bisa protes ya. Kenapa? Karena ya itu kan yang kamu beli gitu kan, barang udah sampai gitu kan. Jadi tidak bisa protes lagi ya. Nah itu adalah fraud ya, istilahnya tuh penipuan ya,
atau ada sesuatu yang apa namanya kejanggalan atau fraud ya. Nah, pada awal-awalnya jual beli online itu memang seperti itu ya. Nah, tapi sekarang ini kan sudah canggih ya, sistemnya sudah canggih yang difasilitasi oleh platform-platform ya, yang dimana dia bisa memberikan deskripsi ya, bisa memberikan deskripsi. Tinggal kitanya saja pembelinya ini ya harus jeli ya deskripsinya, karena tidak menutup kemungkinan juga melakukan penipuan tapi dia secara halus ya. Penipuan secara halusnya itu gimana? Misalkan nih helm ya, helm. Nah, helm misalkan tipe helm apa nih? Siapa yang ini mas? Mas. Oke. Helm yang terkenal apa mas? Helm yang terkenal, helm apa? Iya, helm apa tuh? Yang standar SNI kan mas? Soi, apa namanya? Soi, terus apa lagi? KYT ya, KYT ya. Terus apa lagi helm-helm yang bagus tuh? Nah, taruhlah helm KYT ya, atau apa tuh? Apa? INK ya, INK. Nah, terus ya taruhlah helm INK deh. INK itu yang full face sekitar berapa? 1 jutaan ya? 1 jutaan ya kan? Nah, tiba-tiba saja ada muncul di platform apa tuh jual beli online ya, di tempat jual beli helm INK itu yang seharusnya 1 jutaan, dia ternyata harganya 150.000 ya. Nah, kita kaget ya, ih bener nih ini ya, 150.000. Nah, itu bagi yang nggak ngerti jangan pesen aja tuh ya. Ternyata begitu dilihat deskripsinya itu adalah kaca ini doang ya. Nah, sehingga yang dia beli itu kan helm, tapi kaca ini doang. Nah, itu kan sebenarnya apa ya, satu sisi ya mungkin nggak salah juga yang dagang tuh. Jadi permainan apa namanya, permainan yang dagang juga ya. Jadi dia munculinnya itu barang yang memang sebenarnya murah gitu ya. Apa maksud itu memang barang yang jual gitu kan. Nah, jadi untuk menarik perhatian aja gitu kan. Nah, itu sebenarnya salah satu bisa dibilang apa ya, penipuan secara halus lah ya, seperti itu ya. Strategi dagangnya seperti itu sebenarnya kurang bagus ya. Nah, itu yang secara apa namanya, yang secara halus sekarang ini. Nah, walaupun sebenarnya masih ada ya membuka peluang-peluang juga penipuan-penipuan yang lain ya, yang dimana sebenarnya lebih menyentuh ke fikih muamalah ya, yaitu mengenai barang-barang dan metode-metode jual beli ya, yaitu metode kalau dalam jual beli itu namanya ada bai najas ya. Nah, jual beli online ini dia bisa bai najas, itu dia membuat seolah-olah pembelinya itu banyak ya. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan banyak sekali teman-teman itu di kolom komentar ya. Nah, di situ banyak yang berkomentar bahwa barang yang dijual itu bagus, tepat waktu ya, terus apa lagi, pokoknya keren dah gitu ya. Nah, bintang 5 ya kan. Nah, itu bisa apa namanya melakukan hal-hal yang seperti itu, yang namanya itu bai najas ya. Ada lagi namanya sebenarnya talaki rukban ya. Jadi kalau talaki rukban itu dia menyembunyikan cacat barang yang dijual. Nah, ini jual beli online ini sangat memungkinkan ya untuk melakukan itu ya, untuk menutup apa namanya kecacatan barang. Walaupun sebenarnya sekarang itu tadi ya ada kolom komentar itu ya. Nah, tapi jual beli online ini dia sangat memungkinkan untuk penipuan. Tapi sekarang ini sudah ada namanya ini ya, apa sih itu? Waalaikumsalam. Mungkin tadi. Enggak. Baru. Kita belum maksudnya. Oh iya, belum aman ya. Tadi. Apa maksudnya makan? Boleh deh, boleh ya. Ini apa sih tinggal nggak? Gini ya. Boleh.
E-commerce security. Security terus isu ya. Ini silahkan diedar. Kita prakteknya dorong-dorong aja, Pak. Iya, boleh. Makasih untuk Nah, jadi sebenarnya ya teman-teman ya, materi ini sebenarnya lebih kepada ke fikih muamalah ya, fikih muamalah, yaitu mengenal transaksi-transaksi yang dilarang secara syariah ya. Karena banyak sekali yang menyangkut fikih muamalah itu tadi itu ya talak ruban ya. Nutupin ya, Jadi menutup kekurangan ya. Kenapa lantai kendaraan? ada kamera Pak. Kirain ini apa? Udah nyerah gitu ya. Karena kan kalau diupa-upa gitu kan, kalau nggak kuat tambahkan tangan ya. Iya, ini nanti saya masuk ke YouTube saya ya, teman-teman. Teman-teman gini ya, di YouTube saya itu kan juga ada kuliah saya yang S3 tuh. Nah itu kalau mau nambah-nambah ilmu Ya saya lihat ya. Nah, tuh ya itu ada dosen-dosen terkenal loh ya. Seperti Profesor Henzi Tanjung ya, terus Profesor Jai Mubarok, terus Profesor Irfan Sofi Beik ya. Banyak itu ilmunya tuh ilmu Itu di mana Pak emang? di Wika Bogor. Wika. Nah, Saya kenapa? iya di sana saya setiap hari Sabtu. Satu aja. Iya, tapi kadang online, kadang offline kan. Itu berapa semester? Total 3 tahun, sekitar 6 ya. Bapak udah semester berapa? Baru kedua. Semangat Pak bilang ngapain? Padahal sebetulnya bisa cuma 4 tahun ya, tapi ternyata diatur oleh undang-undang sampai seminimal 2 tahun tadi. ya harusnya 2 tahun bisa. Ya, itu lah apa-apa. Ilmunya ya. Ya banyak lah apa namanya ilmu yang didapat ya. Terutama e-commerce juga sebenarnya banyak loh. Kayak ini ya, salah satu tujuan apa ekonomi syariah itu kan merubah seorang economic man menjadi ethical man ya. Nah ini sebenarnya dalam e-commerce ya. Ini kalau dia seorang ethical man ya, e-commerce tuh aman. Mau apapun, iya amanah, jujur ya kan. Mau apapun cara dagangnya, kalau dia seorang ethical man ya itu nggak akan terpengaruh. Jadi sistem ini ya, sistem elektronik, sistem online itu kan cuma wadah ya, ini cuma wadah. Yang menjadi intinya itu adalah karakternya, karakter manusia yang berdagangnya ya. Yang menjadi intinya itu adalah pelaku-pelakunya. Kalau wadahnya itu ya, kalau wadahnya itu dengan sistem yang sangat baik sekalipun, tapi kalau orang-orang yang pelakunya ini apa kurang amanah, maka ya ada aja celahnya ya. Misalkan tadi itu ya, dia melakukan buying najas, ya kan? Dia melakukan jual beli dengan cara membuat seolah-olah banyak pembelinya. Dia mainin aja di kolom komentar, ya kan? Kasih komentar yang bagus-bagus tuh. Oh ini barang yang bagus nih, segala macam gitu kan. Begitu pembeli yang benar-benar mau beli, dia kejebak, ya kan? Dia bisa
sih lebih kepada ke pelaku si apa namanya pebisnisnya ini ya, baik si pembelinya maupun si penjualnya ya. Nah, dan ini namanya tadlis ya, penipuan ya. Nah ini juga kan, misalkan nih ada barang apa, kalau dulu tuh ya lagi musim-musimnya ini apa tuh, pohon ini tau nggak? Pohon gelombang cinta, terus apa lagi? Dana bolong. Dana bolong, terus apa lagi tuh? Ikan lohan, ya. Oh, yang ini gede ya. Nah, iya, itu awal-awalnya ya, itu luar biasa. Lagi ikan lohan ya, saya pernah dengar. Padahal tuh yang jualan apa di pinggiran jalan aja, itu dia udah bisa beli mobil hijau. Ya, padahal cuma beli apa jualan seperti itu aja gitu. Kan artinya apa? Untungnya itu gede banget gitu ya. Nah itu tidak rasional. Kenapa? Karena apa sih keistimewaannya gitu ya? Ya biasa itu ternyata ada tadi tadlis ya, ada bagi najas kan. Awalnya tuh jadi ada 2 orang yang transaksi nih ya. Dulu tuh yang ini pohon gelombang cinta ya. Ada orang transaksi nih, ternyata 2 orang ini udah kerjasama, udah saling kenal. Dia jual pohon gelombang cinta itu ya, kalau nggak salah 1 daunnya itu sekitar 1 juta ya. Iya, 1 daunnya itu. Jadi pohonnya itu mirip kayak lidah buaya ya, tapi ini apa namanya nggak ada durinya. Kalau lidah buaya itu kan ada durinya kan. Nah itu 1 daun itu 1 juta. Nah disitu ada 20 daun dibayar 20 juta. Diviralkan ya, diviralkan. Nah udah akhirnya apa? Yang punya pohon itu berlomba-lomba untuk menjual. Yang nggak punya berlomba-lomba untuk beli. Nah akhirnya yang sesaat aja sih ya, saat aja gitu kan. Nah ini dengan sistem online sebenarnya bisa lebih masif ya. Kalau mau diviralkan, kan? Kalau mau terkenalkan, ya tergantung itu mau terkenal yang buruk atau yang baiknya. Nah, apalagi sistemnya online kan kita nggak tahu ini yang jual sebenarnya beneran atau enggak ya. Itu ya sebenarnya mengenai fraud isu ini ya, kebohongan ya. Ini memang lebih apa namanya memungkinkan di sistem online ya. Walaupun di offline pun juga sebenarnya banyak juga di offline pasar-pasar tradisional, tapi tidak begitu santer atau tidak begitu terkenal ya. Biasanya kalau dulu tuh pasar malam ya, yang sering sekali terjadi itu pasar malam ya, atau kata orang itu sogo jongkok ya. Sogo jongkok. Sogo itu namanya toko sogo ya. Nah, ya, sogo itu kayak matahari ya, model itu kayak matahari ya. Matahari itu ngomong gitu lah ya, sogo ya. Nah ini sogo jongkok kenapa? Karena ini jongkok ya, nawarnya jongkok gitu kan. Nah itu sering sekali tuh ya, si penjual itu nih ngajak pembelinya untuk apa? Ngajak teman-temannya untuk seolah-olah ya, si penjual ini ngajak teman-temannya banyak, dikumpulkan sama dia seolah-olah barang dagangannya itu laku atau laris. Ya makanya teman-teman yang hati-hati kalau ke pasar malam, kalau ada orang jualan ya, rame ya, itu jangan mendekat ke situ. Ya kenapa? Karena itu adalah teman-teman si penjual rumah. Nanti akan teman-teman akan didesak untuk beli gitu ya. Ayo gitu kan. Saya pernah lihat yang itu Pak, yang kartu itu di pasar malam itu. Saya mau ya. Iya, hati-hati itu ya. Kadang-kadang itu si penjualnya itu dia bawa temannya banyak. Ya, itu yang offline terus seperti itu. Ya. Nah kalau yang online-nya ya ini dengan cara kolom komentar ya. Nah terus kalau yang lebihnya lagi di pasar bursa saham, yaitu membuat namanya itu kalau ini tentang pasar modal ya. Namanya itu forward transaction ya. Sama itu sebenarnya setipe semua itu ya, mulai dari tradisional ya, ngajak teman-temannya buat beli gitu ya. Padahal buat beli, buat menipu pembelian ya. Padahal nggak ada yang beli ya. Nah terus kalau di online itu fraudnya itu dia main di kolom komentar ya, di banyakin tuh yang komen ya, seolah-olah banyak yang beli kan. Nah kalau di pasar modal dengan membuat seolah-olah banyak permintaan ya, kelakuannya sama lah ya, kelakuannya sama. Yang tadi saya bilang
yang penting itu pelakunya, yang pelaku bisnisnya itu ya, karakter dari bisnisnya. Ya, jadi kalau yang karakter udah bagus ya, mau pakai cara apapun juga, wadah apapun juga, ya itu akan bisa canggih lah, ya, bisa bisa berjalan baik lah ya. Ya walaupun terkadang wadah juga penting juga, ya, tapi setidaknya itu yang penting pelakunya dulu, karena kalau pelakunya itu sudah bagus ya pasti akan dia menggunakan wadah atau tempat yang bagus ya. Ya sebobrok-bobroknya bajai ya. Kalau yang bawahnya paling Rossi pasti udah bisa ngajar juga kan. Nah, kalau Valentino Rossi suruh bajai, kalau lihat juga ya. Terbang nggak pasti. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi e-commerce ini memang lebih dimatangkannya itu di fikih muamalah ya. Dan udah belajar fikih muamalah. Ya. Nah, tahu ya transaksi kayak apa tuh yang terlarang tuh apa? Tadlis, terus tadlis itu penipuan, bohong, naisir, riba, terus apa lagi yang ini talak dirban, ya, terus bayi najas, intikar, ya. Nah, intikar itu di online enggak ya, nggak terjadi. Kalau intikar itu biasanya di offline ya. Jadi dia menahan barang supaya barangnya itu langka. Penimbunan dong. Penimbunan, ya itu intikar. Jadi begitu barangnya itu udah langka, harganya naik, mahal, baru dilepas, ya. Nah itu intikar tuh. Walaupun arti intikar sendiri mencegah ya. Jadi kalau orang zaman dulu ya, dia caranya itu dia mencegah para pendatang penjual dan luar ya. Dia cegah pintu-pintu perbatasan itu barang-barang yang dari luar itu dibeli sama dia ya. Ditahan sama dia ya, ditahan sama dia. Nanti begitu harga barangnya udah naik atau mungkin si pembeli si pedagang dari luar ini stok di mana aja kan, begitu masuk ke dalam barang itu bentuknya si yang tidak tadi ya. Nah akhirnya dijual dengan harga lebih mahal ya, dijual dengan harga itu namanya intikar. Tapi kalau intikar sekarang itu dilakukan dengan menimbun ya, menimbun atau istilahnya itu mencegah penjualan. Walaupun sebenarnya tidak semua penimbunan itu buruk ya. Kalau penimbunan yang dimana pemerintah untuk mengatasi harga itu justru malah bagus ya, karena dia bisa menjaga stabilitas harga. Siapa? Jadi itu ya, lebih banyak ke fikih muamalahnya ya, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara berjualan ya. Nah baik itu yang offline maupun yang online ya. Nah kenapa sih kok banyak sekali tadi yang saya tipikal istilahnya itu ilmu ya, ilmu pengetahuan. Salah satu ini kan e-commerce ya. E-commerce ini sebenarnya kan baru ya. E-commerce sebenarnya baru, tapi yang baru-baru ini justru malah menurut saya agak ngambang ya. Kenapa? Karena ini dia hanya mempelajari kulitnya saja ya. Hanya mempelajari ya apa sih yang ini yang menjadi wadahnya ya. Tapi para anak zaman sekarang mah udah hebat lah ya, kalau saya lihat ya beda dengan orang-orang zaman dulu ya, angkatan bapak saya ya. Itu memang orang-orang yang rajin nyatet gitu ya. Kalau saya bilang cara buka WA aja dicatat ya, cara buka WA pakai handphone itu dicatat ya, mulai dari pencet tombolnya ya, tombol yang ada dipencet, terus cara gesernya ya, terus ini yang mana nih, lambang WA yang mana nih, oh yang ini si gambar kan ya. Ini terpencet nih kan. Kalau zaman dulu begitu emang ya, baru catat. Zaman sekarang kan yang kayak gitu kan udah hafal sendiri ya, nggak usah ini kan langsung praktek gitu kan. Yang penting kan prakteknya, teorinya ya. Nah, udah beda ya. Jadi itu sebenarnya nanti lah yang kita bisa
ubah lah ya. Ini memang bukan ranah kita ya. Kita mah tinggal ngejalanin aja. Nanti mata kuliah yang setidaknya ini terlalu dangkal ya, mata kuliah terlalu dangkal ya. Yang lebih dalamnya itu ya karakter ya, terus juga fikih muamalah ya. Oke, mungkin itu ya. Jam berapa sekarang? Oh, baru setengah jam ya. Setengah berapa? Ya sudah selesai. Oh, jam berapa? Setengah 11. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup ya sudah, kita tutup membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.